Bawaslu Kabupaten Pandeglang bahwa hari ini ada satu agenda mengundang atau memanggil oknum kepala desa di Kecamatan Angsana yang diduga melanggar undang-undang pemilu sekarang lagi viral. Untuk hasil dari pemanggilan kepala desa seperti apa, Pak? Bahwa benar hari ini memang kita jadwalkan untuk mengundang yang bersangkutan atau yang kita duga atau telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Tentunya di hari ini Rabu 29 November 2023. Dugaan kasus pelanggaran undang-undang pemilu, yaitu salah satu oknum kepala desa di Kecamatan Angsana yang beberapa minggu ini menjadikan sorotan publik dan viral. Bahkan beberapa TV nasional pun ikut untuk memantau peristiwa ini. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus langkah channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kumis. Wah, Neng, gimana kabar? Sehat. Sama siapa Bang Kumis? Kebetulan Bang Kumis selalu sendiri. Oh, sendiri ya. Mohon izin, Pak Ketuanya yang mana ya? Oh, saya sendiri Bang Kumis. Nah, kebetulan Pak bisa sedikit bincang-bincang Pak. Oh, siap. Silakan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Dan hari ini 29 November 2023, Bang Kumis sengaja berkunjung bersilaturahmi di kantor Panwas Angsana. Kenapa Bang Kumis hari ini hadir? Untuk memastikan satu peristiwa yang memang lagi viral, Pak. Dan Bang Kumis sendiri baru kali ini untuk mencoba memberikan informasi yang utuh seputar dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum kepala desa di wilayah kerja Bapak. Pak, mohon izin Pak, perkenalkan dulu nama siapa Pak? Nama saya Jojon Sulaiman. Saya di sini sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Angsana. Kebetulan ketuanya langsung nih Bang Kumis. Nah pemirsa ini langsung aja Pak ya. Oke, karena publik siap. juga akhirnya menunggu-nunggu nih, di mana di beberapa media, baik media sosial, bahkan beberapa TV nasional pun sempat menayangkan peristiwa yang diduga menodai proses pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang soal VN itu Pak. Betul. Sepengetahuan Bapak sejauh mana sih Pak? Berkaitan dengan peristiwa viralnya PN atau voice note gitu ya, Bang Kumis ya istilahnya, atau pesan suara. Setelah kita mendengar informasi-informasi voice note tersebut, kemudian kita analisa, yang pada akhirnya kita telusuri. Setelah kita telusuri, kemudian kita jadikan sebagai temuan. Nah, setelah itu dijadikan sebagai temuan, kita register, kemudian kita lakukan proses sebagaimana prosedur yang berlaku gitu, sesuai SOP, sesuai juknis terutama, gitu Bang Kumis. Nah terus gini, tahunya tentang diduga pelanggaran tersebut, apakah memang ada laporan warga atau lembaga atau media, atau memang itu tahu sendiri Pak? Untuk laporan tidak ada, hanya saja ini sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pengawas pemilu. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang menjadi pembicaraan di masyarakat yang sifatnya ini lumayan mengganggu atau apalah sifatnya gitu kan, apalagi ini berkaitan dengan pemilu. Ya kami sebagai pengawas sesuai dengan moto kami bahwa kami memang ini harus sigap gitu kan. Artinya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menangani persoalan ini. Adapun nanti hasilnya seperti apa ya saya pun tidak bisa mendahului proses itu Bang Kumis ya. Intinya ini sebagai bentuk tindakan
kami sebagai pengawas pemilu, yang mana beberapa langkah-langkah prosedur penanganan sudah kami tempuh, tinggal nanti kita menginjak ke agenda-agenda berikutnya. Nah, saya potong. Apakah memang sudah ada langkah-langkah pemanggilan atau undangan terhadap oknum kepala desa tersebut, Ya. Pak Ketua? Sebagian sebagai bentuk proses, dalamnya itu terdapat rangkaian yang namanya undangan klarifikasi. Dari hasil penelusuran kami itu, kami menemukan beberapa informasi yang kami anggap ini berkesesuaian dengan peristiwa yang ada, sehingga kami jadikan itu sebagai bukti, maksudnya sebagai petunjuk gitu. Kemudian kita putuskan untuk melakukan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak yang kami anggap mengetahui kejadian ini. Kemudian setelah itu kita agendakan pula untuk, dan itu sudah kita lakukan Bang Kumis, klarifikasi saksi kita sudah, sekalipun di awal gitu sempat kita undang namun tidak hadir gitu kan, dengan yang namanya di masyarakat kan kebetulan ini juga sedang musim ke sawah, mungkin dengan kesibukan masing-masing lah, sehingga kita agendakan lagi tuh dipanggil ulang, diundang ulang. Alhamdulillah mereka dari 5 saksi itu 2 orang datang dan 1 orang tidak menginginkan gitu, intinya tidak bersedia lah gitu untuk diklarifikasi. Dan yang 2 lagi kita klarifikasi di rumah yang bersangkutan. Nah, berarti pada dasarnya semua pihak yang diduga ada keterlibatan dengan kasus ini semuanya sudah dimintai keterangannya, Pak? Sudah. Ada berapa orang, Pak? Kalau boleh tahu keseluruhannya? Dari hasil penelusuran kita itu ada kurang lebih 5 orang lah. 5 orang? Ya, 6-nya dengan yang kita duga ini. Nah, Pak, hari ini kan ini Bapak juga agendanya kan mengundang dari yang bersangkutan. Dan hari ini udah datang atau belum, Pak? Ya, untuk yang bersangkutan dalam hal ini adalah kepala desa yang diduga gitu ya, yang diduga. Kepala desa disebutin, Pak? Kepala desa mana, Pak? Mohon maaf untuk itu belum kita sebutkan secara detail karena itu nanti akan kami sampaikan dalam putusan gitu. Begitu Bang Kumis. Nah, adapun beliau itu intinya kepala desa salah satu desa di Angsana aja lah gitu. Itu sudah kami undang 2 hari yang lalu. Agendanya hari ini tanggal 29 dijadwalkan pukul 9 pagi. Namun ternyata yang bersangkutan hadir lebih pagi gitu. Lebih pagi, akhirnya kita wawancara lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan gitu. Ya, kami juga menghargai itikat baik beliau atau itikat baik yang bersangkutan. Ya, sekalipun agak sedikit maju gitu waktunya, ya saya pikir itu lebih baik daripada dia suruh nunggu. Kebetulan dia juga memohon agar segera dipintai klarifikasi karena memang yang bersangkutan ini punya kegiatan lain katanya di masyarakat yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, Pak, mungkin ini kembali ke kinerja SOP Panwas di sini, Pak. Apakah dalam setiap kegiatan, apalagi menyangkut ini kan sensitif, Pak. Ya. Pas tadi Bapak mengatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan sudah diundang. Apakah ada dokumentasi foto atau video di saat menghadap Bapak itu? Baik. Itu ada sebetulnya, cuman mohon maaf sekali belum kami bisa publikasikan karena memang itu kami anggap sebagai bagian daripada informasi yang dikecualikan. Karena dokumentasi itu bagian daripada rangkaian proses penanganan, gitu Bang Kumis. Tapi kalau media, contoh, kami kesini kan memang kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pandeglang bahwa kami dijadwalkan bahwa jam 9 atau jam 10. Nah, bahkan informasi dari Pandeglang pun akan datang ke sini untuk melihat langsung. Tapi fakta ini, apakah Bapak tidak bersedia memberikan satu dokumen foto atau video di saat kepala desa agar kami media bisa membuktikan bener loh? Ya. Kalau kata-kata kan bisa aja, Pak. Ya, baik. Dipanggil ngomong, tapi kami dari mana membuktikan bahwa Bapak bisa memanggil? Kalau foto bisa saya kasih Bang Kumis, bisa saya kasih. Tapi dengan catatan kalau yang berkaitan dengan data-data dan informasi, mohon maaf sekali itu belum bisa kami berikan ke siapapun karena memang itu perlu dikaji ulang
untuk kemudian nanti ini menentukan di putusan nanti seperti apa hasilnya gitu kan. Nah terus ini mungkin saya potong lagi, apakah hanya bentuk foto atau video Pak? Apa? Pada waktu Pak Kades dipanggil ke sini? Sebetulnya ada foto, video, ada juga video. Nah mohon izin, walaupun nanti suara video tersebut saya hilangkan, karena kami kan kesini tujuannya juga pengen mengambil dokumen video di saat pengen membuktikan kepada publik, bener loh Panwas sudah mengundang. Oh, ya. Itu loh. Nanti untuk itu saya koordinasi dulu dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten. Karena apapun bentuknya, langkah kami, tindakan kami itu tidak bisa lepas dari koordinasi. Karena memang salah satu tugas kami adalah melakukan koordinasi secara berjenjang, gitu, Bang Kumis. Nah, terus tindakan temuan dari hasil setelah klarifikasi ya, apa Pak? Lagi-lagi saya sampaikan mohon maaf. Hasil daripada klarifikasi belum kami bisa sampaikan ke masyarakat karena tadi itu saya sampaikan ini berkaitan dengan berkaitan dengan prosedur karena memang informasi itu harus kita kaji juga. Nah nantilah hasilnya pasti kami umumkan juga ke masyarakat. Kami tidak mau memberikan informasi yang sifatnya masih mentah gitu. Khawatir ini akan menjadi spekulasi baru di masyarakat gitu kan, lebih-lebih justru nanti malah menjadi bola liar lagi gitu. Tapi Kak, ini kan sudah viral Pak, jelas kami sebagai media juga sudah hanya pengen memastikan itu Pak Kades atau bukannya saja, tapi faktanya bahwa sudah diketahui bahwa itu betul satu Kades di Angsana. Ya. Nah kalau memang itu sampai terjadi PN tersebut dilakukan oleh oknum kepala desa, sebenarnya pelanggaran apa sih Pak? Kalau seandainya itu dilakukan oleh kepala desa? Ya, untuk pelanggaran pun itu nanti bisa terjawab di kajian akhir. Yang mana kajian akhir itu nanti kita buka semua regulasi yang ada, kita sandingkan dengan peristiwa yang ada atau dengan subjek hukum yang ada atau peristiwa hukum yang ada. Apakah memang si perbuatan ini berkesesuaian dengan undang-undang berapa, dengan pasal berapa, gitu kan? Nanti itu adanya di kajian akhir dan diputuskan melalui rapat pleno. Ini bicara seandainya lagi Pak. Ya. Seandainya terbukti oknum kepala desa ini terbukti melanggar undang-undang tentang pemilu, sanksi apa sih nanti yang teringan dan terberatnya? Tergantung, lagi-lagi saya sampaikan tergantung pasal yang diterapkan. Tergantung pasal yang diterapkan. Jika memang dalam pasal yang berkesesuaian itu dia ada unsur unsur bedanya misalkan bisa saja gitu kan, atau misalkan ini unsurnya unsur administratif bisa juga gitu. Apakah sampai mungkin kepala desa ini dicopot dari jabatannya Pak kalau memang itu melanggar? Nah itu lain lagi ceritanya, itu bukan kewenangan saya untuk menjawab hal itu. Bukan kewenangan kami, itu tentunya ada di wilayah-wilayah yang memang punya kewenangan untuk melakukan hal itu. Oke, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, inilah bincang-bincang Bang Kumis dengan Ketua Panwas Kecamatan Angsana yang secara jelas memberikan satu informasi kepada publik Kabupaten Pandegang khususnya Provinsi Banten pada umumnya, di mana ada satu peristiwa yang memang lagi jadi sorotan publik di Banten bahkan nasional. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.